Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Yulanda dari kelas studi kelayakan Bank Syariah yang akan mempresentasikan mengenai membahas tentang bentuk badan usaha. Saya akan membahas tentang definisi bentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang Ketentuan Pajak Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, badan usaha adalah sebuah perkumpulan orang dan atau modal yang bersatu untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, yang di dalamnya meliputi beberapa bentuk perseroan, yaitu perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan lain-lain. Kemudian, definisi secara umum, pengertian badan usaha adalah sebuah kesatuan hukum atau yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama, yaitu mencari keuntungan ataupun laba. Pertama, ada perseroan terbatas. Perseroan adalah badan usaha yang dikelola negara di mana sebagian atau seluruh modalnya dari pemerintah yang berbentuk saham-saham. Tujuan dari perseroan adalah mencari keuntungan sama sepertinya perusahaan pada umumnya. Contoh perseroan terbatas, negara Indonesia adalah Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Kereta Api Indonesia, dan lain-lainnya. Ciri-ciri perseroan terbatas PT. Yang pertama, pendirian ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, perseroan terbatas mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi komersial. Yang ketiga, modal perseroan terbatas berasalkan dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, perseroan terbatas tidak memperoleh fasilitas dari. Yang kedua, yaitu ada yayasan. Yayasan adalah salah satu badan usaha yang tidak mencari keuntungan. Bentuk usaha ini hanya untuk kegiatan sosial yang memiliki badan hukum. Kemudian ada tujuan dari yayasan, direalisasikan oleh pengurus yayasan. Ciri-ciri yayasan. Yang pertama, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan yayasan. Yang kedua, berbeda dengan badan hukum lainnya. Yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Yang ketiga, adanya proses pemisahan kekayaan ditunjukkan untuk berbagai tujuan, seperti tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Yang kelima, selain itu ada tujuan lainnya, seperti tujuan nirlaba dan tujuan lain untuk dapat membentuk yayasan dengan tujuan yang lebih ideal dan proporsi. Kemudian, yang ketiga, ada koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya yang ikut membangun ekonomi bersama. Kemudian ada macam-macam koperasi yang ada di Indonesia. Adalah koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi sekolah, dan lain-lain. Ciri-ciri koperasi yang pertama, beranggotakan, bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, berazas kekeluargaan. Yang ketiga, kekuatan tertinggi adalah rapat anggota. Yang keempat, koperasi bersifat non-kapitalis. Yang kelima, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. Oke, yang keempat ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Merupakan bentuk usaha yang sebagian modalnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada macam-macam BUMN yang ada di Indonesia, antaranya perusahaan jawatan. Adalah bentuk usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuan dibentuknya ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kemudian ada perusahaan umum atau perum, adalah badan usaha milik negara dan modal dari persiapan APBN pemerintah, namun lebih berfokus pada menghasilkan keuntungan atau profit. Contohnya, perusahaan umum negara adalah Perum Pegadaian, Perum Perhutanian, dan Perum Peruri. Oke, yang kelima, yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD. Adalah
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Contoh, Bank Pembangunan Daerah, Badan Perusahaan Daerah, Angkutan Kota, perusahaan. Oke, kita akan membahas tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu pertama, CV, Persekutuan Komoditer adalah suatu persekutuan role didirikan oleh dua orang atau lebih atas asas kepercayaannya. Ciri-ciri CV sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif, sekutu komplementer, dan sekutu pasif, sekutu komoditer. Sekutu aktif mengelola perusahaan, sekutu pasif menanamkan modal. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan terlibat dalam dan mengoperasikan bisnis-bisnis berbentuk perusahaan komersial atau industri. Jenis badan usaha ini didirikan dua orang atau lebih. Contoh dari firma itu, firma hukum, firma akuntansi, dan lain-lain. Ciri-ciri perseroan firma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota perusahaan harus aktif mengelola perusahaan dan berpartisipasi pada berbagai kegiatan perusahaan. Yang kedua, semua anggota mempunyai tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, setiap anggota firma mengenal satu sama lain. Yang keempat, perjanjian dibuat di notaris yang bersifat mengikat dan sah di mata. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu persekutuan perdata, merupakan kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Contohnya itu kantor hukum yang menjalankan profesi pengacara atau kantor akuntan publik yang menjalankan profesi akuntan. Perusahaan biasanya didirikan oleh lembaga tertentu yang mempunyai modal dan disebut badan usaha. Sedangkan badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor-faktor produksi dalam perusahaan untuk mendapatkan laba. Sekian dari saya mengenai pembahasan tentang bentuk badan usaha. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.